Hai semua, perkenalkan saya Asmira Dayanti dari kelas Manajemen dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang sedang saya jalani di semester 4 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yaitu Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Manajemen dan Kebijakan Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi semester genap di Program Studi Ilmu Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kelas mata kuliah Manajemen Kebijakan Kesehatan yang saya ambil diajar oleh Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM. Beliau merupakan Ketua Umum Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan IAKMI. Ruang lingkup dari mata kuliah ini terdiri dari prinsip administrasi dan manajemen, mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian, kepemimpinan, serta berbagai kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan kesehatan yang ada di Indonesia. Adapun topik-topik yang kami pelajari dalam mata kuliah ini dimulai tentang konsep dasar kesehatan masyarakat. Menurut Inslo, kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya komunitas yang terorganisir. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang administrasi kebijakan, kebijakan kesehatan, serta penerapan administrasi dan kebijakan di Indonesia. Dalam penerapan kebijakan dan administrasi kesehatan, tidak lepas dari aktor dan peranannya di bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Di mata kuliah ini, saya juga mendapatkan pengalaman yang lebih dalam hal mengenal aktor kesehatan masyarakat dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Untuk aktor tingkat yang paling rendah, saya mencoba mewawancarai orang tua untuk mengetahui tentang proses kehamilan, melahirkan, hingga saya usia balita. Saya terlahir dari kedua orang tua yang sangat hebat menurut saya. Saya merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari Bapak Anwar Bet Sinaga dan Ibu Asiah Tuah Siregar. Pada saat ibu mengandung saya, ibu termasuk orang tua yang sangat concern dalam tumbuh kembang dan kesehatan janin yang dikandung. Karena beliau rutin memeriksakan kandungan ke bidan dan menjalankan semua anjuran bidan, seperti menjaga pola makan dan memenuhi asupan vitamin yang mendukung proses kehamilan dengan tujuan agar beliau dan janinnya dalam keadaan sehat. Sedangkan pada proses melahirkan, ibu menceritakan bahwa beliau melahirkan secara normal tanpa kendala apapun. Namun sayangnya menurut beliau, waktu saya lahir saya tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup karena beberapa alasan. Dan dalam hal imunisasi, saya mendapatkan imunisasi lengkap yang dianjurkan oleh pemerintah. Beliau juga sangat memperhatikan tumbuh kembang saya saat balita, seperti rutin mengikuti posyandu untuk memantau proses tumbuh kembang dan memastikan agar saya dalam keadaan sehat. Karena menurut beliau, pemantauan tumbuh kembang pada anak dari dalam kandungan sangat penting agar dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta mengetahui secara dini jika adanya gangguan tumbuh kembang. Selain orang tua, saya mencoba berkenalan dengan salah satu aktor kesehatan masyarakat, yaitu Kadar Posyandu. Kadar Posyandu merupakan salah satu penggerak pembangunan khususnya di bidang kesehatan di wilayah keberadaan Posyandu. Bapak Mustopa merupakan salah seorang Kadar Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kampung Persatuan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Beliau sudah sekitar 3 tahun mengabdikan dirinya menjadi kader dalam membantu puskesmas dalam hal memantau pertumbuhan balita. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja Kadar Posyandu. Kadar Posyandu harus bekerja lebih dari biasanya dan cukup memakan banyak waktu karena sistem pemantauan dilakukan dengan cara door to door untuk tetap memastikan tumbuh kembang balita terpantau dengan baik. Aktor selanjutnya yaitu bidan pelaksana yang bekerja di Puskesmas Tanjung Lidong, Sumatera Utara. Dalam hal ini saya berkesempatan berkenalan dengan Ibu Armida Sari yang bekerja di bagian pemantauan status gizi posyandu. Menurut beliau, pandemi COVID-19 juga berpengaruh dalam hal jumlah balita yang datang ke kegiatan rutin yang dilakukan oleh posyandu. Beliau juga memaparkan perbedaan kegiatan posyandu pada masa pandemi. Pada pandemi COVID-19, ibu dan balita serta petugas posyandu harus menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan posyandu berlangsung karena sesuai himbauan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Beliau juga mengatakan proses pemantauan bayi dan balita juga dilaksanakan melalui sistem online, yaitu menggunakan aplikasi pesan
yaitu semua ibu yang mempunyai balita tergabung dalam satu grup aplikasi pesan yang disepakati agar tumbuh kembang balita tetap terpantau, dan petugas posyandu juga dapat melakukan penyuluhan berupa pesan singkat di grup aplikasi pesan tersebut. Aktor kesehatan masyarakat yang terakhir yang merupakan aktor di tingkat tertinggi dalam hal kesehatan, yaitu salah satu aktor yang bekerja di Kementerian Kesehatan Indonesia. Saya berkesempatan berdialog dengan Bapak Dr. Muhammad Imran MKM. Beliau bekerja di Kementerian Kesehatan sebagai Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Bimbingan Kesehatan di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pusat Kesehatan Haji dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji dan merupakan badan yang berkoordinasi di bawah Sekretaris Jenderal. Namun, Kepala Pusat Kesehatan Haji bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Beliau bekerja di bawah Koordinator Substansi Penyuluhan dan Pengendalian Faktor Risiko. Dalam hal penanggulangan dan pencegahan COVID-19, Pusat Kesehatan Haji telah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya melakukan pemeriksaan rutin dan vaksinasi COVID-19 terhadap petugas haji dan jamaah, melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan persiapan ibadah haji di masa pandemi COVID-19, melakukan pelatihan terhadap petugas haji, serta menyiapkan alat kesehatan dan obat-obatan untuk pencegahan COVID-19. Sekian pemaparan dan pengalaman saya tentang mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.